Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid al-ayah. Di awal sudah dibuka dengan penggalan surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatnya kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, orang yang pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, rahmat kepadanya. Orang yang pandai bersyukur itu merupakan tanda bahwa ia tahu diri dan tahu bagaimana berterima kasih. Nah, syukur itu sangat erat kaitannya dengan zikir atau mengingat Allah, karena tidak mungkin kita bersyukur tanpa kita tahu siapa yang memberi kita nikmat. Itu sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 152, fadzakuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah itu karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, orang yang tidak mau bersyukur juga sebaliknya, maka Allah akan menyiksa orang tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa? Karena orang yang tidak mau bersyukur itu hatinya tidak tenang. Ia menjadi rakus, pikirannya selalu terpacu untuk mencari lagi dan lagi. Hatinya selalu gelisah siang dan malam memikirkan harta duniawi. Jadi dirinya terbelenggu, pikiran dan hatinya terbelenggu oleh sesuatu yang tidak dia miliki. Jadi alih-alih bahagia yang ada hanyalah penderitaan, itu masih di dunia. Nanti di akhirat dia akan ditimpa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi saat kita tidak bersyukur, secara tidak langsung kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Gitu. Nah sebaliknya, kalau orang yang pandai bersyukur, hatinya tenang. Sedikit atau banyak yang diterima, maka penerimaan itu akan dilakukan dengan penuh rasa qanaat. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang diterimanya merupakan takaran yang pas dari Allah untuk dia. Dengan demikian bertambahlah keimanan kepada Allah. Gitu. Dengan begitu dia percaya bahwa hari ini sudah ada rezekinya, hari esok sudah ada rezekinya dengan takaran yang pas, tidak mungkin kurang. Maka hatinya tenang, dia terbebas dari belenggu pemikiran yang sebenarnya tidak perlu. Maka hatinya jadi bahagia, dan dengan kebahagiaan itu bertambahlah kenikmatan dan keberkahan kepadanya. Allah akan menambahkan nikmat kepada orang tersebut. Nah, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak mau bersyukur ini hampir sama dengan iblis. Memang pendapat ini terkesan agak keras, tapi pendapat ulama tersebut didasarkan pada surat Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu. Nah, kata jalanmu itu siratakal mustaqim
menurut sebagian para ulama ditafsir dengan jalan syukur. Jadi seseorang yang tidak mau bersyukur kepada Allah berarti ia telah dihalang-halangi oleh iblis, yakni menuruti hawa nafsu dan kemauan setan. Nah, memang tidak mudah untuk bersyukur ya, karena untuk bersyukur sendiri kita perlu ilmu dan memang perlu hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmatnya. Nah, dari tadi kita udah membahas syukur. Lantas sebenarnya hakikat syukur itu apa? Nah, jadi ta'rif syukur atau pengertian syukur menurut ulama ahli hakikat yaitu al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu. Ala wajhil khudu. Jadi pengakuan, al-i'tiraf itu pengakuan atas nikmat Allah sang pemberi nikmat dengan jalan ketundukan. Kita mengakui berbagai nikmat ini berasal dari Allah, yang mana dari pengakuan itu membuat kita semakin tunduk kepada Allah, seperti itu. Dan syukur sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya rasa terima kasih kepada Allah, gitu kan. Syukur itu sendiri kan berasal dari bahasa Arab syakara yang artinya terima kasih. Nah, juga hakikat syukur yang lain yaitu merupakan pujian terhadap orang yang berbuat baik atau zat yang berbuat baik dengan menyebut kebaikannya, gitu. Jadi karena itulah kenapa ucapan syukur itu direpresentasikan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, segala puji billah, bagi Allah. Jadi pujian terhadap yang berbuat baik, yang memberi nikmatnya, yaitu Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, syukur itu sendiri menurut ulama ahli sufi tidak cukup dengan lisan aja atau dengan hati aja. Jadi syukur itu sendiri dimaksud yaitu syukur dengan hati, lisan, dan tindakan. Ya, syukur dengan hati yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang kita rasakan pada hakikatnya merupakan pemberian semata-mata dari Allah, bukan dari selain Allah. Dari itu hati kita meyakini, dan dari keyakinan itu membuahkan ucapan. Nah, dari situlah muncul syukur dengan lisan, dengan tekad bahwa sang pemberi nikmat hanyalah Allah semata, berbuahlah pujian kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lalu disempurnakan dengan tindakan syukur dengan anggota badan. Itu bagaimana syukur dengan anggota badannya, yaitu menjadikan setiap nikmat yang diterimanya menjadi ladang ibadah, ladang ketaatan. Kita diberikan penglihatan yang jelas, penglihatan yang baik, maka kita gunakanlah mata ini untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah, untuk mentafakuri, mentadaburi keagungannya. Nah, dengan demikian bertambahlah keimanan kita. Juga dengan telinga kita mendengar kalam-kalam ilahiyah, gitu kan. Kalau ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menambah ilmu, itu merupakan bentuk rasa syukur. Dan anggota badan yang lain, pokoknya setiap anggota badan kita diberikan tenaga yang kuat, maka kita gunakanlah untuk kebaikan, menolong orang, untuk berjalan ke masjid, untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah. Itu kan merupakan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan oleh anggota badan. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, gitu ya. Nah,
Lantas kapan kita bersyukur? Nah, setiap waktu. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak pernah berhenti, maka bersyukur pun jangan sampai berhenti. Setiap saat kita harus bersyukur, selalu ingat kepada Allah. Seperti itu ya. Juga, nah lantas karena banyaknya nikmat ini, kenapa manusia banyak yang kufur, gitu ya? Banyak yang lupa akan bersyukur? Karena nikmat Allah itu terlalu banyak sampai kita tidak sanggup menghitungnya, gitu kan? Sampai saking banyaknya nikmat sampai kita tidak bisa menghitungnya, lalu kita menganggap bahwa semua yang kita dapatkan itu hasil kerja keras kita, dan kita lupa menafikan bahwa semua itu hakikatnya merupakan anugerah dari Allah, gitu. Setidaknya Syekh Muhammad Syafi'i Al-Bantani berpendapat bahwa hal-hal yang membuat manusia tidak bersyukur setidaknya ada 3. Yang pertama, karena kita cinta dunia, ya, karena kecintaan kita terhadap sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak akan bermanfaat di akhirat nanti, sesuatu yang bersifatnya kesenangan sementara, maka kita akan selalu merasa kurang. Nah, karena itu tadi, bahwa hati kita, pemikiran kita selalu ingin lebih, selalu ingin mendapatkan kesenangan, tanpa kita sadari bahwa setiap detiknya, setiap waktunya Allah itu selalu memberikan rezeki, ukuran rezeki yang pas untuk kita. Namun karena persepsi kita yang selalu ingin lebih, selalu ingin bersenang-senang, maka kita lupalah bahwa semua ini tidak, seolah-olah tidak sesuai dengan takarannya. Maka kita yang ada lupa bersyukur, padahalnya kufur, selalu menderita, merasa kurang dan kurang. Dan itu merupakan hal yang tidak baik. Yang kedua, karena sifat bakhil atau sifat pelit. Nah, hal ini dapat menjauhkan kita dari rasa syukur, karena kita selalu menahan rezeki kita, tidak mau berbagi dengan orang-orang yang lebih butuh. Itu kan akan mengurangi rasa empati kita, maka akan berkurang pula rasa syukur kita. Dan yang ketiga, yaitu karena sifat hasud, sifat iri dan dengki. Kita selalu membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya setiap orang itu sudah diberikan takarannya masing-masing oleh Allah. Tapi kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga selalu menganggap bahwa kita itu kurang, Allah itu pelit sama kita. Berarti tidak seperti itu. Semua sudah diberikan rezeki sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, takarannya sudah pasti pas, tidak mungkin kurang. Itu dia. Maka karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, maka selalu menganggap bahwa kita tuh kurang dan kurang aja. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, taufik dan hidayahnya, supaya senantiasa bersyukur kepadanya, ya. Dari sekian banyaknya syukur, tidak mungkinlah Allah memberikan perintah, tidak serta-merta memberikan perintah tanpa ada nilai manfaat yang terkandung di dalamnya. Setidaknya dari sekian banyak manfaat syukur, kita bisa simpulkan, yang pertama, dengan bersyukur kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Nah, yang kedua, kita akan mendapat kebahagiaan dalam hidup. Yang ketiga, hidupnya akan lebih berkah. Dan yang keempat, kita akan menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham akan kebesaran Allah, gitu kan. Yang kelima, dengan kita bersyukur, maka kita akan diberikan pahala yang mutlak tanpa syarat. Juga yang keenam, kita akan diberikan berbagai kenikmatan. Yang ketujuh, kita akan dijauhkan dari siksaan. Dan yang kedelapan, kita juga akan dijauhkan dari godaan setan.
Jika memang kita membahas tentang syukur, maka sebenarnya tidak akan cukup waktu untuk membahasnya sampai habis. Namun karena keterbatasan waktu, keadaan, serta keilmuan, maka saya cukupkan dulu pembahasan syukur pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.